diluncurkan itu pertama kali dia mempromosikan sepatunya Air Jordan, Just Do It ini atau lakukan saja itu dipakai oleh banyak orang, dan sepatu Nike ini sangat terkenal, menginspirasi banyak orang. Dan hari ini saya ingin Just Do It ini menginspirasi kita sebagai anak muda, bukan sepatu Nike-nya, tapi kita melihat. Oke, next. Di Yohanes pasal 2 ayat 5b, karena itu bahasa Inggris ya, ini juga saya ambilkan. Apa mas yang guru bahasa Inggris ini? Tidak kelihatan. Ya ampun Tuhan. Waduh, whatever he said unto you do it. Ya, ini dikatakan oleh siapa? Maria, ibu Yesus, ketika perkawinan di Kana, dan dia katakan whatever he said unto you do it. Apa yang nanti Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, lakukan itu. Disampaikan kepada siapa? Para pelayan-pelayan yang saat itu sedang kebingungan. Apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan? Dia juga hanya do it. Dia langsung melakukan itu, tidak banyak tanya. Bopo, saya disuruh mengumpulkan tempayan diisi air. Tidak tanyakan itu. Lanjut, ya. Just do it is obedience. Artinya apa? Hanya lakukan adalah apa? Obedience. Apa itu obedience? Just do it is obedience. Hanya lakukan adalah taat. Itu yang harus menginspirasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita anak muda itu banyak tanya, tawar menawar, ya. Ketilangan kecekel polisinya ditawar, ya orang. Nah, ya kan? Mbak Lu itu pengalaman. Peradedan, itu goreng itu apa? Ini aturan, orang bisa buat tawar. Pokoknya peradedan duit kita. Just do it is obedience, adalah ketaatan. Jadi artinya apa? Teman-teman yang dikasih Tuhan, artinya adalah ada berikutnya penundukan diri. Ketaatan itu artinya tunduk. Definisi ketaatan kalau kita jabarkan itu adalah senantiasa tunduk, itu salah satunya. Jadi pada saat Maria bilang lakukan saja apa yang dikatakan Yesus, para pelayan itu sudah tunduk. Padahal posisinya Maria itu siapa? Bukan yang punya kerja. Itu koordinator apa jenis sinoman. Tapi ketika Maria katakan itu, pemimpin pesta pun juga lakukan. Artinya obedience adalah bagaimana kita tunduk. Just do it itu adalah bagaimana kita tunduk. Tunduk apa? Tunduk apa yang Tuhan mau. Tunduk apa yang Tuhan mau katakan. Tunduk apa yang Tuhan firmankan. Sudah tidak ada lagi apapun, hanya kata tunduk. Berikutnya, just do it adalah kesetiaan. Just do it itu adalah kesetiaan. Orang yang tunduk itu adalah orang yang taat dan orang yang setia. Teman-teman dikasih Tuhan, kesetiaan dalam menjalankan apa yang Tuhan mau itu menjadi bagian penting dari just do it. Kalau kalian tidak setia, kalian tidak akan bisa hanya melakukan. Ada banyak tawar-menawar yang kalian pasti sampaikan kepada Tuhan. Pasangan hidup, aku serandang duwe yang Tuhan wis selak tuwa ya umurku ya, wis pokoknya sak-sake. Beda agama tidak apa-apa. Tidak ada kesetiaan. Dan itu kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu tentang just do it. Berikutnya, apa lagi? Kesalehan. Saya tambahkan di situ adalah kuat dalam ibadah. Karena kita berhubungan dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah firman Tuhan. Dan di situ menganut yang namanya bagaimana kita memuliakan dan menyembah Tuhan. Kalau teman-teman merasa hari ini kita dapat banyak 2 hari ini tentang just do it, lakukan. Ada ibadah setiap hari Sabtu, ada ibadah setiap hari Minggu, ada ibadah-ibadah di minggu-minggu yang lain. Kesetiaan, saleh dan ibadah
Itu hubungan yang dikatakan just do it is obedience. Lanjut. Nilai dari sebuah ketaatan itu harus berapa? 100%. Artinya apa? Tidak 90, tidak 80. Semuanya apa yang kita miliki untuk kita mengartikan tentang duty tadi. Ketika para pelayan itu, Maria katakan, sudah pokoknya nanti ya mau Yesus sampaikan kamu lakukan. Lakukan banyak tanya. Dan dia lakukan 100%. Dia lakukan itu 100%. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi masing-masing, isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Logikanya kalau mereka jalankan logikanya manusia, butuhku anggur. Kenapa kamu menyuruh mengisi air? Tetapi apa yang disampaikan di ayat ke-7 Yohanes pasal 2 itu, setelah Yesus sampaikan itu apa ya? Dikatakan Yesus, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka tidak pernah bertanya, kenapa harus diisi air? Karena ketaatannya 100%. Seringkali kita diberhadapkan dengan masalah yang membuat kita tanya pada Tuhan, tawar-menawar pada Tuhan. Kok saya harus lakukan ini Tuhan? Mengapa? Kalau kita mau taatlah 100%. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup taat. Lanjut. Kita saja hidup di negara ini ada aturan, ya ada. Waktu saya ngajar, ya di kelas 8, saya memotivasi mereka tentang bagaimana mereka harus taat dengan aturan. Negara ini buat undang-undang untuk apa? Ditaati, bukan dilanggar. Tujuannya siapa? Ya para pendiri negara ini membuat undang-undang untuk apa? Untuk mengatur sebuah negara itu menjadi lebih baik, dari perekonomian, dari pembangunan, dari masyarakatnya, untuk lebih baik. Undang-undang lalu lintas dibuat untuk apa? Untuk ditaati, dilaksanakan. Ngopo toko data kona gue helm, ngopo data itu diatur. Kenapa harus punya SIM? Karena itu dibuat untuk menjadi lebih baik. Dan tugas dari semua warga negara, orang Indonesia yang hidup di Indonesia, yang dikatakan negara hukum, harus apa? Taat. Bolehkah melawan? Tidak boleh. Kita warga negara Allah, warga negara kerajaan surga. Kita harus hidup taat, melakukan